Masih bisa ini enggak. Kurang akan di situ. Oke. Bismillah. Gas ini. Terus mulai. Terusnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan suatu hadis tentang Abu Talha dan Ummu Sulaim yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Windy Aprilianti, Monica Octaviana, Tony Hermawan, dan Alga Jaka Munggaran. Lanjut ke slide kedua. An Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha faqubiya as-sabiyyu falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya Ummu as-sabiyyi askana makana wa qarrabat lahu al-'asha'a fata'ashsha thumma tasanna'at lahu tazayyanat أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها جامعها فلما رأت أنه شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أرأيتهم أهل بيت فطلبوا على آربتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك فقدب أبو طلحة وقال تركتني حتى إذا تلتحت أصابتني جنابة بسبب الجماع ثم أخبريني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فأقر عليه السلام أم سليم على ما فعلت ثم قال بارك الله في ليلتكما فولدت غلاما سماه ابني عبد الله رواه البخاري ومسلم. Terjemahan. Selanjutnya, terjemahannya, Anas menceritakan bahwa Abu Talha terpaksa keluar meninggalkan rumah untuk suatu kepentingan, padahal anaknya sedang menderita sakit. Ketika dia kembali, putranya telah meninggal dunia, namun sang istri, Ummu Sulaim, merahasiakan kematiannya dan menempatkan di kamar. Ketika dia bertanya tentang keadaan putranya, Ummu Sulaim berkata bahwa putranya sedang istirahat. Malam mulai tiba dan Ummu Sulaim sebagaimana biasanya menyediakan makan malam. Selanjutnya, Ummu Sulaim berhias dengan mempercantik dia sebaik mungkin, sehingga sang suami tertarik dan menggaulinya. Setelah suami menghabiskan kerinduannya, Ummu Sulaim bertanya, "Ya Abu Talha,
Ya Abu Tolah, bagaimana pendapatmu sekiranya orang menitipkan sesuatu kepada keluarganya, lalu meminta kembali kepunyaan mereka? Apakah permintaan orang itu boleh ditolak? Abu Tolah menjawab, tidak boleh menolak karena itu hak pemiliknya. Ummu Sulaim berkata, demikian pula anak kita, ia titipan Allah dan Allah telah mengambilnya. Mintalah pahala kepada Allah. Abu Tolah sangat marah dan berkata, engkau membiarkan aku menggaulimu dan baru kemudian memberitahukan kematian anakku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alga. Baik, di sini saya akan membacakan analisis terkait hadis yang telah dipaparkan oleh Saudara Tony dan juga Saudari Windy. Bahwasanya dapat kita lihat bahwa perbuatan Ummu Sulaim tidaklah salah dengan berniat baik terhadap Abu Tolhah untuk mencoba menenangkan dan menyenangkan Abu Tolhah meski berada di bawah penderitaan atas kepergian anaknya. Peristiwa tersebut pun dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan sesuai dengan hadis Nabi yang lainnya bahwa barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat. Sebab ia telah membahagiakan orang lain. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Adapun sebuah quotes di dalam sebuah buku yang bernama Filosofi Teras agak sedikit sesuai dengan peristiwa ini, bahwa dalam buku ini tercantum salah satu tokoh filsafat yang bernama Marcus Aurelius mengatakan bahwa mengapa begitu sulit ketika hal-hal bertentangan dengan Anda jika dipaksakan oleh alam. Terimalah dengan senang hati jika tidak. Kerjakan apa yang dibutuhkan oleh sifat Anda sendiri, bahkan jika itu tidak memberi Anda kemuliaan. Mungkin analisisnya cukup segitu. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Monica. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesimpulan ya. Untuk kesimpulan sendiri, dari Anas mengatakan bahwa Abu Tohah terpaksa meninggalkan rumah untuk perjalanan bisnis, meskipun putranya sakit. Ketika ditanya tentang keadaan anaknya, Ummu Sulaim menjawab bahwa anaknya sedang istirahat. Jadi pada malam akan datang dan Ummu Sulaim akan seperti biasa menyiapkan makan malam, apalagi Ummu Sulaim mendekorasi dan mempercantik dirinya semaksimal mungkin agar suaminya mau peduli. Jadi sebelum suaminya datang, Ummu Sulaim itu mendekorasi dan mempercantik dirinya agar suaminya peduli dan berhubungan seks dengannya. Jadi mintalah pahala kepada Allah. Jadi ketika suami datang, terus istri mempercantik dirinya, mendekorasi rumah, itu adalah sebuah pahala juga ya teman-teman. Jadi mintalah pahala kepada Allah, pahalanya dengan cara kita mempercantik dan mendekorasi tadi, seperti itu. Jadi Abu Tolhah sangat marah dan berkata, Anda membiarkan saya berhubungan badan dengan Anda dan baru kemudian mengumumkan kematian anak saya. Jadi kesimpulannya bahwa Abu Tolhah itu marah ketika sebenarnya niat Ummu Sulaim itu baik ya. Dia tidak mengabarkan dulu, tapi dia lebih mempercantik dulu untuk meminta pahala gitu kepada Allah. Namun di situ juga suaminya marah karena dia tidak mengumumkan kematian anaknya terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin dari kelompok 3 ditutup oleh Bapak Moderator, Tony, mangga. Simpulannya cukup sekian. Baik, mungkin
Cuma itu presentasi dari kami. Mudah-mudahan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata dari kami yang salah, itu datangnya dari diri kami pribadi, dan apabila ada kata-kata kami yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusnya eta naha pas hadisna teh burem boy.